penderitaan itu ada di situ, di belakang Istana Cipanas di situ. Penanganan sosial oleh pemerintah ini lambat. Saya berani mengatakan bahwa lambat. Kalau kita terlambat, maka akan ada kematian. Kalau kita terlambat, bahkan ada kelaparan. Kalau kita terlambat, bahkan ada menambah orang sakit. Tetapi yang paling penting adalah kita menyelamatkan orang yang masih sangat mungkin diselamatkan. Jadi ada satu peristiwa. Dia membawa 2 tabung oksigen untuk bapak dan ibunya. Tiba-tiba dia terima telepon, sudah itu nangis. Nangis karena waktu itu entah bapaknya atau ibunya sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita memasuki episode kedua dari Integrity Series. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa Integrity Series ini menghadirkan tamu-tamu yang sudah berbuat banyak. Dan ketika dia berbuat sesuatu, ada makna value di dalamnya. Dan hal yang dihasilkan adalah hal yang dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, saya langsung saja memperkenalkan sahabat saya ini, Pak Haserin Sitepu. Assalamualaikum Pak Haserin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, Pak Haserin ini punya lembaga namanya GAN, Gerakan Anak Negeri. Dan kalau saya lihat beritanya di sini Pak Haserin ini luar biasa ya. GAN itu sangat memberikan makna yang luar biasa ketika pandemi COVID-19, di mana saya lihat di sini beritanya saat itu Indonesia kekurangan oksigen ya. Banyak rumah sakit yang kurang stok oksigen, banyak pabrik oksigen juga kehabisan stok, dan banyak distribusi oksigen tidak merata. GAN akhirnya hadir menginisiasi agar supaya orang bisa mengakses. Pertanyaan saya, bisa diceritakan sedikit Pak Haserin? Ya, Gerakan Anak Negeri atau GAN ya. Ini bajunya Pak Haserin ya? Iya, benar ini. Gerakan Anak Negeri untuk Kemanusiaan. Atau GAN ini sebetulnya satu lembaga. Nirlaba ya? Ya, satu lembaga nirlaba, lembaga yang dikembangkan sudah lama sebenarnya, sudah sangat lama. Awalnya kita mengembangkan satu bagaimana kita bisa, apa yang bisa kita berikan dari orang-orang yang tertimpa musibah. Itu awal-awal ya. Misalnya ada bencana alam, waktu itu masih kecil-kecil ya, di Bogor, kemudian dulu saya pernah di Makassar ya. Tapi mulai dengan satu gerakan besar ketika terjadi tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu luar biasa, dan kita hari ketiga tim kita sudah di sana. Hari keempat kita sudah mendarat, kita charter pesawat hari keempat itu. Mencharter satu pesawat Boeing 737 dengan mengangkut dokter, puluhan dokter, perawat, dan kita semua relawan, hampir 100 orang, dan termasuk dapur untuk bagaimana kita bisa tinggal, bekerja, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di Aceh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu pada saat tsunami Aceh. Kemudian kita di sana sampai 3 bulan di sana, dan kita tidak hanya memberikan pertolongan medis ya, tetapi kita juga memberikan, waktu itu kita membangun sekolah ya. Kita membangun di Aceh itu, kita bangun satu TK, kemudian kita membangun puskesmas, kita merenovasi, memperbaiki 4 puskesmas waktu di Aceh itu. Kemudian kita beli ambulan ya, kita waktu itu selesai, ada satu ambulan yang kita serahkan, kita hibahkan ke satu rumah sakit di Aceh itu. Kemudian setelah itu, di mana ada bencana besar di seluruh Indonesia, Gerakan Anak Negeri ada di situ, di seluruh Indonesia. Jadi kita bencana-bencana besar seperti di Palu itu kita dua tim kita kirim ke sana, kita berapa minggu di sana. Kemudian ada bencana di Merapi. Merapi ini adalah daerah yang paling banyak kita datang di sana. Jadi ke Merapi itu mungkin 4 kali lah ya, dalam beberapa musibah ya. Dan di sana juga kita tidak hanya menolong, membantu, tapi kita membantu seperti yang tadi itu, dari
aspek kesehatan, pengobatan, kadang-kadang juga logistik. Tapi di Merapi juga kita membangun sekolah, kita membangun SD, kita membangun beberapa taman kanak-kanak. Nah, kita juga gempa yang besar terjadi di Padang. Di Padang itu juga luar biasa. Di sana. Pak Sherin, tunggu dulu. Sebelum ke Padang, saya mau tanya nih. Ini dananya dari mana nih? Ya. Untuk membantu menyalurkan. Sebenarnya begini, saya ketika ada bencana, ada musibah seperti itu, saya sedikit sekali berpikir tentang berapa uang yang saya terkumpul, punya, berapa uang yang ada. Tapi pikiran besar saya adalah berapa orang yang harus kita tolong, intinya gitu. Jadi jangan menunggu duitnya dulu, dananya terkumpul, baru jalan. Iya. Kita jalan. Begitu ada musibah kita jalan. Dan sampai sekarang dokter-dokter kita itu memang siaga. Misalnya ada musibah nih hari ini, kita sudah siaga nih. Kita pelajari, kita analisis, bla bla. Kita harus kirim apa. Kita tinggal telepon dokter. Besok jam sekian kita berangkat. Oke, siap. Dan memang anak-anak ini, teman-teman ini sudah sangat terlatih sekarang. Relawan ya? Sudah sangat terlatih. Sudah itu ya. Jadi tadi di Padang itu kita bangun SD, satu sekolah yang hancur ya kita bangun sampai sekolah itu benar-benar jadi. Di mana ada bencana, insya Allah selalu ada dana. Di Lombok itu kita berapa kali ke Lombok dan kita baru beberapa bulan yang lalu juga kita ekspedisi ke Lombok. Nah, ya itu. Bagaimana cara mengumpulkan dana-dana itu, Pak Sherin? Dana itu sebetulnya awal sebetulnya ada dana, kita punya dana kecil-kecilan, dana cadangan, dana siaga, bla bla bla. Setelah itu ya saya ini menjadi peminta-minta juga kalau ada musibah. Jadi peminta-minta ke teman-teman, ini Anda bisa bantu apa. Dan akhirnya terkumpul. Mereka mau bisa terkumpul dana, tapi berapapun kita sumbangan dari teman-teman itu bukan sesuatu yang menjadi pertimbangan kita harus berangkat atau tidak. Kira-kira kalau dana itu tidak terkumpul, gerakan anak negeri tetap jalan ya? Jalan, tetapi itu tidak tergantung pada berapa dana yang harus terkumpul dulu. Oke. Pak Sherin, yang menarik kemarin kan yang baru-baru kita lalui ini peristiwa COVID. Itu kan luar biasa ya? Iya. Bagaimana saya lihat gerakan anak negeri itu menginisiasi ya. Ketika orang sangat sulit mengakses, mendapatkan oksigen pada saat itu. Kan rumah sakit juga kehabisan, perusahaan penyalur oksigen juga kehabisan stok. Padahal penderita COVID pada saat itu, orang yang sedang sakit itu sampai ribuan sangat membutuhkan ya. Dan pada saat itulah gerakan anak negeri itu hadir ya. Ketika orang-orang itu betul-betul sangat membutuhkan. Dan yang menariknya lagi Pak Sherin, pada saat itu saya lihat oksigen yang Anda salurkan itu kan gratis ya, nggak diperjualbelikan ya. Itu ada berapa jumlahnya tuh? Kalau bisa nggak diingat itu yang disalurkan? Saya ingin cerita sedikit bahwa oksigen itu gerakan itu muncul tiba-tiba saja setelah kita mencapai satu titik di mana Indonesia mengalami krisis oksigen ya. Dan tingkat kematian sebegitu tinggi ya sebagai akibat dari tidak tersedianya oksigen. Dan waktu itu pemerintah wacana mengimpor oksigen ya, termasuk tabung-tabung oksigen. Nah, saya ngajak teman-teman, saya meeting, kira-kira kalau kita bikin gerakan ini sumber oksigen itu dari mana? Kita coba dulu, kita lihat. Oh, dari sini. Oke. Kita mulai dulu. Kita order. Kita beli oksigennya, kita beli. Oh, dibeli ya? Kita beli. Oksigen ini kita beli dari Samator ya. Dari PT Samator Samator itu punya 2 pabrik di Bogor ya. Kita order. Dia memproduksi oksigen. Oksigen. Jadi kita beli dulu. Begitu kita sudah beli, kita pikir dari mana dapat tabungnya lagi. Anda tahu nggak harga tabung yang kecil segini itu, yang sekecil-kecil itu, yang harganya sebelumnya mungkin cuma 1 juta sampai karena kebutuhannya sampai harganya 5 juta.
Oke. Saya bilang nggak apa-apa, kita beli saja dulu. Berapa yang bisa kita beli dulu. Nanti saya akan minta ke teman-teman ke rumah sakit yang punya tabung kosong bawa di sini, kita isi, ambil lagi, isi lagi, tukar terus. Nah, jadi setelah kita berlangganan dengan Samator di 2 perusahaan itu, satu di Citerup dan satu di ada 2 perusahaan di Bogor, ternyata juga tidak cukup karena eskalasi luar biasa sekali dan permintaan tinggi sekali yang meminta kita itu tidak hanya dari Bogor Raya, dari Jakarta, dari Banten, dari berbagai tempat di Indonesia. Ya, termasuk dari Sulsel, dari Papua, dari Aceh, menelpon bagaimana ini saudara saya sudah mau mati, tidak ada, bla bla bla. Ya, saya bilang ya kita bantu apa yang bisa, yang ada di depan kita. Dan luar biasa, kita sampai terakhir itu kita 43 hari, kita itu kurang lebih 43 hari ya. Jadi pada bulan Juli, Agustus itu di tahun 2021 ya. Itu puncak-puncaknya itu. Alhamdulillah kita bisa menolong 3083. Jadi kita memberikan 3083 pertolongan. Ya. Dengan kita melayani secara semampu kita itu kira-kira 30 rumah sakit. Ada satu rumah sakit di Bogor, rumah sakit besar di Bogor itu sudah panik karena pasiennya melimpah, karena waktu itu mereka membangun tenda-tenda darurat untuk pasien kan, karena sebegitu banyak kapasitas pasien, kamar sudah tidak bisa. Full, ya? Begitu mereka membangun tenda darurat, itu kan harus diikuti dengan persediaan oksigen kan. Ini tidak cukup tidak oksigen. Tersedia ya. Sudah panik dan tiba-tiba saya datang di siang hari itu dengan 1 truk membawa oksigen 39 tabung ke rumah sakit itu. Itu kepala rumah sakit itu terharu sekali karena tinggal 1 tabung, coba Anda bayangkan. Jadi di rumah sakit itu tinggal 1 tabung ya? 1 tabung. Luar biasa. Tinggal 1 tabung yang kosong, semua sudah terisi. Dan ini kan setiap menit kebutuhan oksigen itu. Setiap menit. Berapa menit lagi 1 tabung ini selesai. Dan alhamdulillah pada saat itu kita bisa menyelamatkan paling kurang hari itu ada 39, berarti 39 pasien yang bisa kita memberikan oksigen pada hari itu. Dan rumah sakit banyak sekali yang datang. Kantor saya itu sudah lebih dari rumah sakit. Antriannya panjang sekali. Tidak hanya ambulan ngumpul di situ dari berbagai rumah sakit. Itu datang untuk antri ambil tabung ya? Ambil oksigen. Oh, jadi mereka bawa tabungnya terus tabung kosong. Okay. Di sana ambil tabung kosong itu kita isi. Misalnya mereka datang itu siang. Besok pagi kan sudah ada tuh terisi tuh. Mereka ngambil. Nah, jadi itu untuk tabung-tabung besar. Dan saya juga pada forum yang luar biasa ini, saya juga berterima kasih kepada teman-teman TNI Angkatan Udara dan Kopassus karena truk mereka lah yang saya pakai gitu loh. Jadi truk TNI ya yang dipakai TNI Angkatan Udara, di sana ATS dan Kopassus yang ada di Bogor itu yang saya gunakan, dan personil mereka juga yang saya pakai untuk mengangkut tabung di pabrik itu, untuk ngangkut tabung itu. Jadi kerjasama ya pada saat itu? Iya, luar biasa sekali. Dan akhirnya ya itu tadi, jadi kita bisa dan sedihnya begini Pak Abraham. Ini antriannya panjang. Mungkin antrian itu ada 50 lebih orang berantri mau antrian oksigen ini. Ini jadi antrian keberapa. Jadi kita itu kan memberikan sesuai dengan nomor antrinya. Karena kita di kantor itu di belakang satu stasiun pengisian oksigen. Kita beli itu alat-alatnya, kita buat untuk kita konversi dari tabung besar itu ke tabung yang kecil, ya kan? Jadi 1 tabung besar itu bisa menjadi 4 atau 5 tabung kecil, itu kita buat di belakang. Jadi antrinya panjang. Jadi beberapa kali itu baru ada orang yang antrinya mungkin dia baru antri mungkin baru 30 menit, tiba-tiba dia sudah menangis di tengah antrian itu. Kenapa dia menangis sambil membeli tabung?
orang tuanya sudah meninggal. Oksigennya belum dapat, orang tua sudah meninggal. Sampai saya bilang, kasih kiranya kalau kita tahu, kita layani lebih awal orang ini. Jadi ada satu peristiwa, dia membawa 2 tabung oksigen untuk bapak dan ibunya. Tiba-tiba dia terima telepon, sudah itu nangis. Nangis karena waktu itu entah bapaknya atau ibunya sudah meninggal. Waduh, saya terharu sekali waktu itu dan ya saya bilang, ya beginilah. Jadi akhirnya saya bilang, tolong kalau memang ada yang ini kritis dilayani duluan, dilayani lebih awal karena itu. Ada juga kita sudah kehabisan ini karena antrinya minta ampun, kehabisan stok, tapi kita punya cadangan. Kita punya cadangan itu kepada kepada pasien-pasien yang tingkat saturasinya itu rendah, itu kita dahulukan. Ini kita belum ini lagi tiba-tiba ada datang ibu-ibu setengah bayar sudah sambil ini nangis sambil begini. Kenapa ini ibu saya sudah begini saturasinya tinggal begini gimana sudah. Ibu punya tabung, ibu tinggal bawa dulu tabung kita yang ini. Bawa dulu cepat segera untuk menyelamatkan orang tua ibu. Jadi sebegitu. Memang melayani seperti itu kita mengabaikan seluruh prinsip-prinsip administrasi. Tidak kita misalnya karena siapa yang datang duluan dilayani duluan, tidak. Kita melayani orang yang memang benar-benar berada dalam tahap yang sangat kritis pada saat itu. Semua orang membutuhkan. Kita sampai tidak sanggup karena ini kita gratis. Ini gratis, benar-benar gratis. Kita tidak memungut 1 peser pun. Jadi saya bilang kepada semua orang di situ yang melayani dan semua orang yang datang, kita tidak memungut 1 peser pun. Yang ada di sini mohon Bapak Ibu bersabar saja antri karena ini mengisi di belakang ini kemampuan kemampuan daya isi kita di belakang ini untuk 1 tabung itu 1 tabung ya kita isi mungkin 1 menit, ada yang tabung besar itu mungkin 2 menit, 3 menit gitu. Jadi harus bersabar. Kira-kira Pak Asirin bisa nggak menceritakan apa yang melatar belakangi sehingga gerakan anak negeri itu muncul untuk mengabdikan ya, mendedikasikan dirinya untuk hal-hal yang sifatnya lebih kepada kemanusiaan, membantu orang-orang yang sedang tidak berdaya. Ini dulu sebetulnya gerakan ini secara tidak langsung dulu saya pernah lakukan di Makassar, ya di Makassar. Sekarang ini mungkin sudah menjadi namanya Yayasan Kemanusiaan ya. Saya tidak tahu teman-teman itu mengelola seperti apa. Awal-awalnya saya awali di sana. Awal-awal itu bahwa ini waktu itu ada bencana alam. Nah, pemerintah juga mereka ini dialokasikan dialokasikan tempat, dibangun tenda, tetapi kurang terurus gitu loh, tidak terurus dengan alasannya macam-macam lah. Kalau pemerintah kan punya alasan sangat administratif ya, alasan ada ini dulu, harus ada ACC ini dulu, ya persetujuan ini dulu harus melalui Pak RT, Pak RW dan seterusnya kan. Nah kita kan tidak, sudah kita mengenai dari situ. Nah itu ternyata persoalan yang sama, kurang lebih sama terjadi juga di sini, di Bogor dan Jakarta dan sekitarnya itu. Nah, sudah kita mengabaikan seluruh aspek itu. Kemudian benar-benar terjadi ketika ada bencana, ya memang banyak yang tidak terurus. Tidak terurus itu ya kebanyakan, ini juga perlu koreksi bagi kita semua, kebanyakan teman-teman, terutama para pejabat, ya pejabat politik atau pejabat yang datang itu ke tempat bencana itu, lebih hanya membawa keprihatinan, datang kepada para korban. Ya Bapak Ibu, saya ikut prihatin atas musibah ini. Kalau bapak-bapak yang hebat-hebat itu datang untuk prihatin, tidak usah datang. Prihatin aja di rumah. Datang untuk apa? Bawa sesuatu. Anda datang bawa sesuatu. Anda bawa gula 1 kilo, beras 1 kilo, bawa. Apa saja yang bisa Anda bawa. Ini yang baru saja di Bogor, atau beberapa bulan yang lalu. Ini orang memang sudah dialokasikan di tempat pengungsian. Di tempat pengungsian ini sudah dialokasikan. Dan banyak sekali orang anak-anak sekolah dan seterusnya, rumahnya hancur semuanya. Mereka, anak-anak ini nggak bisa sekolah. Karena nggak ada buku-bukunya.
nggak ada baju seragamnya. Ibu-ibunya ini nggak bisa tidur karena mereka tidak ada selimut, lari dari pakaian di badan. Akhirnya apa? Apa? Saya langsung tanya, butuhkan apa? Kita butuh 50 daster. Oke, kita cari, besok kita berikan 50 daster. Anak sekolah berapa? Catat anak sekolah. Ternyata ada 36 anak-anak yang harus mau sekolah hari Senin. Jadi kita anak sekolah, 36 anak sekolah, oke, kita berikan hari Senin. Kita belikan 70 lebih pasang, karena masing-masing 2 pasang baju sekolah itu dengan daster. Waktu itu lebih dari 60 daster kita bawa. Besoknya langsung kita bawa. Pak, Bapak, Ibu, ini yang saya janji kemarin sore, yang saya janji tadi malam, sekarang saya bawa ke sini. Jadi sekecil apapun itulah yang harus dibawa. Ada juga korban ini sudah dibawa ke pengungsi. Ada yang datang bawa beras, tapi mereka nggak bisa masak karena tidak ada peralatan masak. Jadi kita datang itu tanya, lihat, jangan asal kita bawa aja. Akhirnya apa? Harus dilihat apa kebutuhannya. Dilihat apa kebutuhannya. Akhirnya kita beli peralatan masak, kita beli kompor, kita beli panci, beli ember, beli apa, kita bawa ke situ. Dan kemudian yang fisik yang besar-besar ya itu urusan pemerintah ya, yang fisik. Meskipun kita juga dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa tempat, di beberapa tempat kita membangun fisik juga, seperti tadi rumah sakit, kemudian puskesmas, sekolah kita membangun fisik juga. Ya, tapi ya, kita tadi itu lebih ke itu. Nah kemarin di Cianjur kita juga datang, kita membawa dokter. Ya coba Anda membayangkan, bencana ini ada satu lokasi yang korbannya banyak, sampai mereka itu bikin tenda di atas kuburan. Itu di Cianjur ya? Di Cianjur. Itu di mana tempatnya Anda tahu? Kira-kira nggak sampai 2 km di belakang Istana Cipanas. Penderitaan itu ada di situ, di belakang Istana Cipanas di situ. Jadi apa artinya yang Pak Hasirin mau katakan? Yang saya mau katakan, ya sebaiknya istana lah yang harus lebih dulu mengetahui, lebih dulu bertindak. Iya. Jadi saya ya sudah, apa-apa datang Bu, apa yang bisa kita selain bawa dokter, bawa apa Bu, makanan kita ada nasi tapi tidak ada lauk. Oke, kita pergi cari lauk, cari ikan asin, cari telur, cari apa yang bisa bantu. Sayur, mereka ada sayur dari kebun, ada yang kita tinggal itu, karena mereka, saya lihat, saya terharu waktu itu, nasinya sudah masak nasi, saya buka itu aja berasa, tapi mereka belum makan siang karena tidak ada lauk. Ya sudah. Siapa berapa orang ikut ya, kita cari di mana saja yang ada tempat situ ada jual apa telur, kita belikan telur, kita belikan sarden, kita beli apa waktu masak. Menurut saya ya mungkin begitu ya yang kita lakukan ya seperti itu. Kita tidak melalui manajemen, kita harus barang itu kadang-kadang kalau kita taruh di posko besar itu kapan dibaginya ditunggu dulu ada daftar dari Pak RT, Pak RW baru bisa nyampe ya. Kita tidak langsung kita langsung ke Pak Hasirin. Tadi kan itu menarik Pak Hasirin bilang kejadian itu kan sebenarnya tidak jauh dari Jakarta. Ya, yang seharusnya pemerintahan pusat itu lebih cepat di belakang Istana Cipanas gitu loh. Bahkan di belakang Istana Cipanas. Ya ingin saya katakan begini, mungkin Pak Hasirin ingin memberitahu kepada kita semua bahwa setiap ada kejadian bencana, apapun itu namanya, baik bencana alam atau seperti COVID kemarin, itu kehadiran pemerintah selalu lambat ya? Menurut saya lambat. Penanganan sosial oleh pemerintah ini lambat ya, agak lambat. Saya berani mengatakan bahwa lambat. Sementara mereka ini kan harus sesegera mungkin diberikan pertolongan. Kalau kita terlambat, maka akan ada kematian. Kalau kita terlambat, maka ada kelaparan. Kalau kita terlambat, maka ada menambah orang sakit. Jadi memang harus cepat. Dengan segala hormat ya, pemerintah juga misalnya di Cianjur memberikan itu, kita apresiasi juga. Di Cianjur memberikan ya, untuk Presiden Jokowi kita apresiasi memberikan bantuan kepada rumah-rumah yang rusak ya, dengan 3 kategori itu, tahapan kategori itu rusak ringan, sedang dan berat ya. Kita apresiasi itu termasuk cepat juga dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya, lama, termasuk cepat. Tetapi penanganan awal ini menurut saya agak lambat. Jadi penanganan dari pemerintah itu tidak saja mencari orang hilang, ya kan? Tetapi bagaimana kita menyelamatkan orang yang harus diselamatkan, ya kan begitu? Itu yang terpenting. Itu terpenting. Jadi kalau yang hilang, yang sudah meninggal, ya oke lah sudah meninggal. Tetapi yang paling penting adalah kita menyelamatkan orang yang masih sangat mungkin diselamatkan.
Itu yang tidak dilakukan ya? Dilakukan mungkin itu tadi, tapi ya mungkin begitulah manajemen di pemerintah ya, mungkin agak itu. Dan bisa saja karena saya tidak tahu ada apakah faktor pertanggungjawaban ya, karena selalu itu kan berkaitan dengan keuangan, mungkin faktor pertanggungjawaban, pelaporan dan lain-lain sebetulnya. Tapi ya bagi saya perlu kita merumuskan satu model penanganan sosial di Indonesia yang termasuk negara yang sangat sering ya terjadi bencana alam. Pak Syahrin, tadi yang menarik sebenarnya masalah COVID. Kalau kita lihat itu kan sebenarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah cukup besar ya untuk penanggulangan COVID-19 itu. Tapi kan kenyataannya seperti tadi yang Pak Syahrin katakan, bahwa justru di lapangan itu banyak orang-orang yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan itu tidak bisa dihandle oleh pemerintah, sehingga disitulah kehadiran gerakan anak negeri. Apakah Pak Syahrin ingin mengatakan bahwa ketika penanggulangan COVID itu sebenarnya pemerintah tidak hadir secara maksimal? Kalau kita lihat dari aspek pencegahan, jadi mereka vaksin-vaksin itu ya cukup maksimal ya, dengan berbagai brand vaksin itu. Kemudian awal-awal itu kan juga penanganan vaksin sejak dari awal itu kan tidak masif sih di belakang-belakang. Ya, kalau dari awal itu sudah lebih masif, jadi tidak semua orang, semua kesempatan di mana saja ya sudah. Awal-awal itu kan faktor laboratorium. Jadi orang itu untuk periksa dia itu positif atau tidak, itu kan dulu menunggu waktu sampai 1 minggu. Diperiksa di laboratorium di Bandung, dari Bogor, periksa di laboratorium di Jakarta. Waktu itu saya punya ide, saya pernah bikin satu konten, punya ide begini. Bagaimana kalau di setiap terminal, di setiap stasiun kereta api, di setiap tempat keramaian, di mall, di mana-mana, di situ ada lab. Di stasiun situ ada lab, jadi orang itu diperiksa dari situ langsung ada lab, sehingga ada kepastian, secepatnya ada kepastian. Kemudian di terminal ada lab, di pelabuhan udara ada lab, di mana ada lab. Jadi secepat sekali dalam tempo yang tidak terlalu lama sudah ada kepastian, sehingga pemerintah itu juga secara cepat memiliki data tentang waktu itu kan ada orang-orang yang positif COVID, ya itu kan ada beberapa istilah ya, ada yang positif, ada beberapa kategori ya, positif, kemudian OTG, ODP, PDP, ODP kan begitu ya, itu ada istilah-istilah. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Syahrin, yang penanggulangan masalah yang terjadi ya, yang misalnya kalau orang itu sudah sakit, kayak tadi kekurangan oksigen, sampai rumah sakit juga kekurangan tabung. Apakah itu karena manajemen pemerintah sebenarnya sangat berbelit-belit, sangat birokratis sehingga terjadi hal seperti itu? Saya melihatnya begini, bahwa ini persoal antisipasi sebetulnya. Ini sebenarnya persoalan antisipasi. Antisipasi itu dari awal ketika sudah eskalasinya sudah sebegitu besar di Cina, kita terlalu percaya diri bahwa ini tidak akan sampai ke Indonesia. Bahkan waktu itu juga Menteri Kesehatan mengatakan tidak perlu pakai masker. Anda masih ingat kan? Yang pakai masker itu hanya siapa saja ya adalah. Jadi itu. Nah disitulah terjadi luar biasa di Indonesia, dan secepat itu tiba-tiba eskalasinya besar sekali dan seluruh ke Indonesia. Terlambat mengantisipasi itu, dan pada saat itu terjadi tidak ada persediaan oksigen yang cukup, tabung-tabung oksigen juga waktu itu yang hanya melayani sakit asma di rumah sakit dan di beberapa tabung-tabung untuk industri bla 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 itu juga tidak cukup. Akhirnya kita kalahkan. Jadi kemampuan mengantisipasi gelombang besar itu secara cepat yang menurut saya waktu itu ya kurang. Oke, Pak Syahrin, ini kita sudah di ujung. Ada nggak Pak Syahrin ingin katakan untuk menghimbau masyarakat untuk tetap ya peduli terhadap sesama atau ikut ya di dalam aksi-aksi gerakan yang seperti dilakukan gerakan anak negeri ini? Tagline kita, gerakan anak negeri itu adalah 1 pertolongan lebih baik dari 1000 janji. Ya.
bagi masyarakat, menurut saya masyarakat Indonesia ini punya kepedulian cukup tinggi ya. Cukup tinggi masyarakat Indonesia ini peduli. Tetapi kepedulian ini sebaiknya juga ditunjukkan dari atas. Oke. Ya, jadi kita memberi contoh seperti tadi yang saya bilang itu. Kita datang jangan hanya datang untuk menyampaikan keprihatinan, tapi datang kita membawa mengobati keprihatinan itu. Gitu. Kemudian juga memang kita saya mungkin perasaan saya berbeda, pandangan saya berbeda dengan perasaan dan pandangan orang lain ya. Tapi paling tidak bahwa kita ini manusia ini kan tidak akan mungkin bisa tumbuh, bisa hidup dengan baik, bisa sehat, bisa tanpa manusia yang lain. Karena itu kita memang antara yang satu dengan yang lain ini kita saling apa yang bisa kita berikan dengan tadi itu misalnya dengan tagline kita itu. Nah kalau masyarakat di Indonesia, saya misalnya karakternya beda-beda ya. Nah, contohnya begini, kalau musibah itu di Bogor, Cianjur, kalau kita minta tolong kepada teman-teman masyarakat di Bogor atau orang-orang yang punya duit di Bogor, bla bla, itu tidak terlalu sulit. Tapi kalau misalnya seperti kemarin di Turki ya, terus tiba-tiba kita itu memang agak sulit. Sulitnya mereka berpikir begini, ya kan kita ini harusnya kita memberikan pertolongan kepada masyarakat kita yang sedang tertimpa misalnya di Cianjur. Ya, kita kan di Cianjur belum selesai. Terus kenapa? Makanya itu kemarin kita ada pikiran bagaimana kalau apa yang bisa kita berikan ke Turki gitulah. Tapi dengan ada pandangan yang berkembang seperti itu ya dibatalkan. Ya, kita Jadi tadinya gerakan anak negeri ini ingin melakukan aksi di Turki, memberikan bantuan. Ada pikiran ke Turki situ karena kita pernah bantu Palestina dulu. Palestina juga pernah masuk ke Palestina kita ya. Bantu Palestina ya. Okay. Tapi kita pengen misalnya Turki ini kita juga pengen datang itu karena saya melihat itu luar biasa sekali. Tapi kenapa tiba-tiba dibatalkan? Kita membatalkan itu kita masih menghargai pandangan itu tadi bahwa Cianjur ini masih belum selesai. Masih belum ini kita pergi ke sana dalam kondisi Cianjur yang belum selesai. Karena sampai sekarang tim kita masih ada di Cianjur. Oke. Misalkan saja kalau Cianjur sudah selesai, ada kemungkinan gerakan anak negeri ke Turki. Insya Allah. Terima kasih Bung Asherin. Sekali lagi terima kasih banyak atas pencerahan ya, sudah memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan gerakan anak negeri ini menjadi trigger ya. Orang lain juga ikut peduli terhadap sesama manusia. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya di Integrity Series.